sudah on proses untuk share screen materi presentasinya. Materi presentasi disampaikan 7 menit, dimulai sejak presentasi disampaikan ya Mas Hidat. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, nama kebajikan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Suatu kehormatan bagi saya dalam menyampaikan hal ini, mengingat saya sendiri waktu itu menulis dengan penuh kebimbangan dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa kebijakan pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang mengarah pada sudut pandang pendidikan dalam mengangkat tema peran daerah dalam sektor ESDM dan pertahanan dan pertambangan alam yang menyejahterakan rakyat. Judul yang saya angkat adalah Education for Sustainable Development, Implementasi Strategi P3 Public-Private Partnership, Pemerintah Daerah terhadap CSR perusahaan pertambangan demi kesejahteraan masyarakat setempat. Yang terhormat Dewan Juri, izinkan saya untuk memulainya secara langsung. Lanjut slide-nya, Bu. Ya, jadi hal ini dilatar belakangi dengan 3 poin yang saya angkat. Yang pertama, studi kasus saya. Jadi saya izin bercerita, waktu itu saya melihat perlombaan ini sedang berada di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tapin, dalam mengikuti program Pejuang Muda Kementerian Sosial, di mana ternyata di sana terdapat perusahaan pertambangan, khususnya perusahaan pertambangan batu bara. Namun dari program tersebut melalui Kementerian Sosial, saya melihat ternyata masyarakat yang berada di daerah pertambangan justru mengalami kemiskinan. Hal itu sesuai yang dikatakan oleh Alexander Mawarta selaku Wakil Ketua KPK, di mana ternyata ada kemirisan terhadap eksplorasi pertambangan di Indonesia, di mana mayoritas masyarakat yang berada di wilayah eksplorasi pertambangan justru mengalami kemiskinan. Kemudian, hal itu saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa mereka bisa mengalami kemiskinan? Ternyata, teman-teman dan para dewan juri, hal itu karena masyarakat tidak banyak terlibat dalam proses pembangunan pertambangan, di mana sudut pandang yang kita lihat berbagai energi baru, terbarukan, dan sebagainya dikembangkan, namun bagaimana membangun sumber daya manusia itu sendiri jarang diperhatikan dari para pemangku kebijakan tersebut, khususnya pemerintah daerah dan para perusahaan pertambangan. Hal itu terkorelasi di mana mayoritas masyarakat di sana pendidikannya masih rendah, karena di daerah Kalimantan Selatan merupakan daerah 3T. Baik, Ibu, langsung selanjutnya. Nah, untuk itu, saya juga membangun pembahasan ini dengan 3 poin tersebut, yang mana ada P3, Public Private Partnership, CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, dan Sustainable Development. Kenapa saya mengangkat P3? Dari pengertiannya sendiri, teman-teman, P3, Public Private Partnership, adalah upaya perusahaan pertambangan dan upaya pemerintah membangun kerjasama dengan perusahaan pertambangan dengan melibatkan sektor publik dan sektor privat untuk bekerja sama dalam membangun pembangunan, gitu, dalam melakukan pembangunan. Apalagi hal ini memang sesuai dengan keadaan realitas di Indonesia saat ini, di mana kebanyakan masalah dalam pembangunan Indonesia adalah berfokus pada masalah keterbatasan anggaran yang diungkapkan oleh Kurniawan tahun 2016. Jadi ketika si pemerintah bisa membangun kerjasama terhadap
perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut untuk pembangunan, maka itu akan memudahkan pemerintah dalam memeratakan pembangunan di daerah, apalagi di sektor pertambangan yang mana tadi dari teman kita yang mengungkapkan bahwa pertambangan menjadi salah satu komoditas pendapatan negara gitu. Kemudian di sini akan terkolerasi lagi terhadap CSR perusahaan, di mana perusahaan memang memiliki tanggung jawab tersebut sesuai yang diungkapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 1, bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya mineral dan alam itu harusnya memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Nah, kata sosial di sini bisa kita arahkan ke dalam pembangunan pendidikan. Apalagi di dalam pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan Undang Minerba yang baru ini, di dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa pemerintah bisa terlibat aktif dalam pembentukan kontrak karya dengan perusahaan pertambangan tersebut gitu. Nah, untuk itu selanjutnya hal itu bisa diarahkan ke dalam sustainable development dengan garis besar yaitu education for sustainable development. Kenapa saya mengatakan bahwa pendidikan ini menjadi suatu pembangunan berkelanjutan? Karena yaitu tadi masyarakat yang terlibat di dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor pertambangan di mana mereka bisa bekerja dalam sektor tersebut, bisa menimbulkan pembangunan yang berdampak kepada masyarakat setempat. Namun dampaknya tidak jangka pendek. Kenapa? Di sana, jadi saya melihat memang CSR ada, perusahaan pertambangan ada, pembangunannya ada, tapi pembangunan di sana diarahkan pada pembangunan yang bersifat material. Material tersebut yaitu pembangunan, pemberian beras dan sebagainya gitu. Padahal pendidikan menjadi hal yang pokok karena ketika kontrak habis, masyarakat yang berpendidikan akan menyalurkan ilmunya untuk hal yang lebih bermanfaat ke depannya gitu. Makanya pendidikan menjadi pembangunan berkelanjutan dalam sektor pertambangan untuk membangun sumber daya manusia. Gitu. Baik, terima kasih Mas Zidan. Waktu telah habis. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab dari panelis kepada Bang Muhammad Wirdan. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Mas Zidan, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Dengan background latar pendidikan, di bidang pendidikan tidak ada sama sekali bersinggungan dengan pertambangan. Tapi luar biasa Mas Zidan ini menjelaskan, mencoba memaparkan terkait dengan beberapa hal mengenai sektor energi dan pertambangan. Luar biasa. Kami apresiasi Indonesia sebenarnya perlu anak-anak muda ini seperti yang Mas Zidan, karena memang jika pertambangan di Indonesia dikelola dengan baik, bukan hanya pendidikan sebenarnya yang pasti maju, karena teman-teman akan dibiayai mungkin sampai S3 jika pertambangan dikelola dengan sangat baik di Indonesia. Baik, saya ingat beberapa waktu lalu pernah ikut seminar bahwa memang pada saat bom Nagasaki, bom atom di Nagasaki itu meletus, hal yang pertama adalah pemerintah Jepang dikumpulkan adalah para guru untuk mengajar pendidikan. Luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan beberapa hal menanyakan terkait dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Zidan tadi terkait dengan CSR. Jadi CSR ini secara khusus sebenarnya diatur dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 2009 sebelum undang-undang tersebut berubah menjadi Undang-Undang 3 2020, di mana perusahaan wajib menyusun dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mas Zidan, apakah CSR yang perusahaan tambang saat ini yang existing di Indonesia sudah efektif berjalan? Jika tidak efektif, apa faktor yang menjadi faktor penyebabnya? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Mas Zidan, sejauh apa pengaruh penerapan strategi P3 itu pasca perubahan Undang-Undang Minerba, di mana pemerintah tidak lagi punya kewenangan yang kuat dalam menyusun atau melakukan
sesuatu terkait dengan pertambangan di daerahnya. Sejauh apa pengaruhnya dengan adanya perubahan undang-undang minerba? Itu saja. Terima kasih, Mbak Maria. Baik, terima kasih Mas Firdan atas pertanyaannya. Silakan Mas Zidan menjawab 3 menit atas pertanyaan dari Bang Firdan. Silakan. Baik. Apakah bisa langsung dijawab, Ibu? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Yang pertama adalah, apakah CSR itu sudah efektif? Maka saya jawab dengan jelas bahwa itu belum. Karena kenapa? Melihat efektivitas dari CSR perusahaan yang dioptimalisasikan kepada pembangunan yang sifatnya material, karena fokus saya pada kajian untuk membangun sumber daya manusia, maka saya bisa katakan belum efektif, karena pembangunan material dari perusahaan pertambangan bisa berdampak langsung, tapi sementara gitu. Misal dikasih beras, dikasih jalan, tapi jalan rusak, perusahaannya keluar atau sudah habis masa kontrak, maka apa yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri? Itu yang pertama. Kalau fokusnya pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah Cilacap, Pertamina memberikan kesempatan putra daerah untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, maka masyarakat di Cilacap, khususnya di Pertamina, orang-orangnya juga dari masyarakat Cilacap, dan masyarakatnya juga sejahtera, khususnya di bagian yang bisa terlibat dalam Pertamina tersebut. Itu. Kemudian pengaruh dari Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, sejauh mana pengaruhnya? Sebenarnya begini, saya melihat sedikit mengkorelasikan bahwasanya bagaimana perubahan undang-undang ini terjadi karena dari sisi pembangunan, dari sisi otonomi daerah, ketika perusahaan diawasi langsung oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten, sebelum berpindah ke pusat, ternyata banyak iuran oleh pemerintah daerah yang ditujukan kepada perusahaan, sehingga memberatkan perusahaan pertambangan untuk mengeksplor pertambangan yang ada di sana. Makanya perubahan undang-undang ini berpengaruh di mana pemerintah pusat diberikan kewenangan atau pemerintah provinsi tersebut diberikan kewenangan untuk terlibat dalam urusan pertambangan tersebut. Dengan harapan ketika akses dari undang-undang tersebut diataskan, maka akan lebih efektif gitu. Namun hal itu yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemerintah daerah ini sebenarnya harusnya memang dilibatkan aktif gitu melalui otonomi daerah. Sayangnya pejabat-pejabat yang ada di pemerintah daerah yaitu membuat perusahaan pertambangan tidak terkelola dengan efektif. Akibatnya adalah sistem pertambangan di Indonesia belum mengalami keberhasilan karena problematika kualitas sumber daya manusia terhadap sudut pandang material itu gitu. Jadi mereka gila harta, tapi tidak memikirkan pembangunan sumber daya manusia. Itulah yang mengakibatkan pertambangan di Indonesia tidak maju-maju gitu, Pak. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Zidan atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta, yakni Mbak Zara Putri dari Universitas 11 Maret. Silakan Mbak Zara mengajukan pertanyaan kepada Mas Zidan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari saya, kira-kira menurut Mas Zidan sendiri, bagaimana cara mengubah pola CSR di perusahaan itu dari yang awalnya berupa material menjadi pendidikan? Karena sejatinya dari warga Indonesia sendiri lebih mengutamakan pada perusahaan-perusahaan yang memberikan uang secara tunai atau bantuan yang berupa material daripada harus menerima suatu pendidikan atau pembelajaran yang mana nantinya dapat berkelanjutan di kedepannya. Terima kasih. Baik, apakah bisa langsung dijawab, Ibu? Bisa, waktu 1 menit ya Mas Zidan ya, silakan. Baik, Mbak Zara, perlu kita pahami bersama bahwa CSR ini punya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan, khususnya di dalam perusahaan pertambangan gitu. Dan kategori pendidikan bisa masuk dalam kata tanggung jawab sosial itu sendiri. Dan bagaimana merubah sudut pandang masyarakat tentang nilai material itu adalah peran pemerintah daerah. Sayangnya melalui undang-undang
Minerba yang di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pemerintah daerah di sini mengalami decrease gitu, kekurangan keterlibatan karena yang tadi pemerintah daerah banyak melakukan pungutan liar deh ke perusahaan pertambangan, jadi mereka harus harus di-cut gitu, makanya dialihkan ke pusat gitu. Nah, dalam hal ini fokus utama adalah untuk menekan pemikiran tersebut adalah melalui regulasi yang menegaskan bahwa pembangunan harus diarahkan pada pendidikan yang bisa menyejahterakan masyarakat gitu. Itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Zidan atas jawaban yang luar biasa. Selanjutnya Mas Zidan silakan persiapkan pertanyaan untuk peserta selanjutnya. Oke. Teman-teman